Ya, puji Tuhan karena pada pagi ini kita ada dalam rumah Tuhan dan saya melihat kita semua tes yang Indonesia merupakan satu hari di mana kita menghargai para hamba Tuhan karena kita yang melayani di rumah Tuhan ini merupakan hamba Tuhan termasuk penuh masa maupun yang menjadi cirinya di pelayanan. Ini merupakan satu hari yang khas yang kita gunakan untuk menghargai dan mendorong kita semua. Karena pelayanan kita bagi Tuhan tidak pernah berhenti. Oleh itu kita terus saling mendorong satu dengan yang lain. Oke. Ini merupakan message untuk kita semua, baik saya yang menyampaikan firman Tuhan maupun kamu yang sedang untuk saya juga yang sama-sama melayani Tuhan bersama dengan kamu. Kita baca firman Tuhan ini. Saya akan bacakan untuk kita semua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ini merupakan pesanan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dan kepada kita juga hari ini. Karena firman Tuhan ini luar biasa. Dia tetap perlu evergreen dari zaman ke zaman sampai Maranatha. Firman Tuhan ini tetap diperlukan, khususnya bagi kita yang sedang melayani Tuhan. Kita harus bangga karena kita melayani Tuhan. Selain daripada kita berusaha mencari rezeki kita untuk keluarga, untuk diri kita, kita juga bangga melayani Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Itu sebabnya kita perlu kenakan sikap Kristus. Karena dengan adanya sikap Kristus, sikap Tuhan kita, maka kita mampu melayani dan menyenangkan Dia. Ini sangat penting. Kita bukan hanya melayani begitu saja, tetapi tujuan kita melayani adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Menyenangkan hati Tuhan yang kita layani. Itu sebabnya kita perlu kenakan sikap Dia. Perlu kita tanam itu dalam hati. Bukan kami pastor saja, tapi semua kita yang melayani Tuhan. Kita melayani Dia karena kita mau menyenangkan hati Tuhan kita. Tema kita pada hari ini adalah bersatu. Jadi untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk terus dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan, kita harus bersatu dalam Kristus. Kalau dalam Kristus itu tidak terkecuali Kristus itu. Kita bersama dengan Kristus itu maksudnya. Dialah yang menjadi bos kita. Dialah yang memimpin kita. Dialah yang menunjuk jalan untuk kita. Itu artinya bersatu dalam Kristus. Tidak terkecuali Dia bersama dengan kita. Jadi itu sebabnya tema kita ini cukup penting lah untuk kita hayati. Bukan hari ini saja, selama kita melayani Tuhan. Selagi kita melayani Tuhan, kita harus pastikan kita bersama ataupun bersatu dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama, kita harus kenakan sikap Dia. Ini adalah usaha kita bersatu dengan Dia. Bersatu juga dengan sesamanya kita harus kenakan sikap Dia. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, karena tema bulanan kita tahun bulan ini adalah kelemah lembutan. Lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ya Bapak Ibu saudara yang kasih, kita harus kenakan ini. Selama kita melayani Tuhan, kita harus kenakan sikap ini.
Sikap bagaimana? Kita harus kenakan sikap yang rendah hati. Rendah hati dan lemah lembut dan sabar. Karena mulai ini kita belajar ke lemah lembutan itu. Karena ini merupakan satu sikap yang perlu ada dalam diri saya, diri kita semua. Karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sudah dari awal lagi Rasul Paulus sudah mengajar tentang bahagian ini. Dari dulu lagi. Karena Rasul Paulus menulis bagian ini sekitar dalam tahun sesudah Yesus bangkit. Yesus sudah bangkit 2000 tahun yang sudah berlalu, kurang lebih sesudah itu baru dia dipanggil menjadi rasul. Sudah cukup lama, 1000 tahun yang sudah berlalu. Perkara ini sudah ditulis oleh Paulus. Jadi umur kita belum sampai 100, tapi message ini sudah ditulis 1000 tahun yang sudah berlalu. Karena Yesus naik 2000 tahun yang sudah berlalu, kurang lebih 1000 tahun lebih lah, penulisan ini sudah berlaku. Sudah disediakan supaya kita hidup sebagai hamba Tuhan yang rendah hati, lemah lembut dan sabar. Ini merupakan perjuangan, bukan sehari terus dapat, tidak. Sekolah ini 3-4 tahun sudah dapat, tidak, saudara. Selama kita hidup sebagai hamba Tuhan, kita terus belajar. Saya pun masih belajar. Saya sudah berapa kali masuk sekolah Injil dan terus belajar online, belum lagi sempurna, masih belajar. Masih belajar menjadi orang yang rendah hati dan lemah lembut. Karena yang mempunyai sikap ini bukan manusia, yang mempunyai sikap ini adalah Tuhan. Jadi kita tidak boleh berhenti, tidak boleh berhenti belajar menjadi orang yang lemah lembut dan rendah hati dan sabar. Karena ini adalah perjuangan, karena namanya perjuangan itu tidak pernah berhenti. Terus dia berhenti waktu kita balik kepada Tuhan, itu dia berhenti. Sebelum kita balik kepada Tuhan, dia belum berhenti. Yesus sudah menunjukkan sikap yang lemah lembut itu, rendah hati. Dia menyucikan kaki murid-muridnya. Kenapa? Kenapa dia menyucikan kaki murid-muridnya suatu ketika dulu? Karena dia menunjukkan bahwa dia mau mereka ikut teladan dia. Dia katakan, aku adalah Tuhan dan gurumu. Kalau aku sudah membasuh kakimu, kamu harus saling membasuh kaki. Jadi kita tidak boleh bersikap orang yang tidak dapat melakukan yang terendah sekalipun. Walaupun saya adalah orang yang tinggi, pangkat saya di pejabat saya, kalau saya mau melayani Tuhan, saya harus bersedia. Bersedia melakukan apapun yang dapat saya lakukan dalam pelayanan Tuhan. Ada seorang pensyarah dulu, dia adalah guru besar di sekolah tempat orang yang ambil Dresha itu. Saya berjumpa dengan dia tahun 2006. Dia adalah pengetua di sekolah itu. Waktu orang pergi belajar bukan Dresha kan, dialah yang guru besar mereka di tempat-tempat itu 7. Tapi dia sudah pensiun. Waktu itu kami belajar, dia juga belajar juga sekolah teologi. Waktu dia masuk gereja, dia lepaskan statusnya itu sebagai pengetua, dia menjalankan tangguh. Dia boleh menjalankan tangguh. Kalau kita ingat, kalau dia tidak rendah hati, kalau dia tidak lemah lembut, tidak mungkin pengetua di sekolah itu melakukan tugas yang biasa-biasa sebenarnya, tapi luar biasa di depan Tuhan. Menjalankan tangguh itu sebenarnya luar biasa. Tapi pandangan manusia katakan itu biasa. Tetapi di hadapan Tuhan semua pelayanan ini adalah luar biasa. Amin. Luar biasa semua. Jangan kamu anggap tangguh itu. Tapi pengetua ini, karena dia tidak pandai pimpin pujian, karena dia tidak pandai main musik, yang dia dapat lakukan adalah menjalankan tangguh. Jadi dia tidak paksa main alat musik, dia tidak paksa pimpin pujian, tidak paksa, karena itu bukan bahagian dia. Yang dapat dia lakukan dengan sepenuh hati. Amin. Jadi ini untuk kita semua. Kita semua mungkin tidak dapat pimpin pujian semua, mungkin kita tidak dapat main musik semua, tetapi berdoa, Tuhan, apa yang dapat saya lakukan, saya mau lakukan dengan rendah hati, dengan lemah lembut.
Jadi kalau kamu ingat kami pas tadi, boleh pada musik semua dan pipit punya semua tidak. Banyak yang tidak boleh main musik, banyak yang tidak boleh pipit pujian. Khotbah semua boleh, tapi pipit pujian itu tidak semua pasta boleh. Saya berani katakan ini karena saya banyak bercampur dengan pasta-pasta, referen dan pendeta-pendeta. Tidak semua kami boleh pipit pujian, tapi khotbah boleh semua. Main musik tidak semua boleh. Jadi kami akan melakukan apa yang dapat kami lakukan. Demikian juga kita. Amin. Kita harus lakukan apa yang dapat kita lakukan dengan rendah hati, dengan tulus ikhlas dan sabar. Yang kedua, itu merupakan tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ini sikap Kristus. Kita harus tunjukkan sikap kasih kita saling membantu. Karena kita ini masing-masingnya talenta karunia kita tidak sama, saudara. Aku menanam, Apolos menyiram, dan Allah memberikan pertumbuhan, kata Paulus. Jadi Paulus mulaikan pelayanan itu disusuli dengan Apolos dan juga yang lain. Mereka melakukan tugas masing-masing sesuai dengan karunia talenta yang Tuhan berikan. Tetapi di dalam semuanya ingat, dia katakan, tetapi kata dia, Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi tetap itu pribadi yang memberi pertumbuhan. Seperti kita menginjil, khotbah hari ini, kita berdoa hari ini. Yang memakai doa kita bukan manusia, yang memakai khotbah kita bukan manusia, yang memakai pelayanan kita bukan manusia, tetap Allah. Amin. Tetap Tuhan Allah. Jadi tidak akan berubah. Paulus memang mendirikan jemaat, Apolos memang menyiram artinya beri follow up, beri pelayanan susulan, itu artinya menyiram itu. Tetapi di dalam pelayanan Paulus dan hamba-hamba Tuhan yang lain itu, Tuhan Allah itulah yang berkuasa. Bukan Paulus. Paulus tidak boleh bekerja dalam hati manusia. Paulus tidak boleh bekerja di dalam hati siapapun. Paulus tidak dapat. Tetapi yang bekerja di dalam hati waktu Paulus berkhotbah itu, waktu Petrus berkhotbah 3.000 jiwa orang bertobat itu bukan Petrus, tetapi tetap Tuhan Allah. Ini prinsip yang perlu kita pegang. Jadi kenapa itu boleh terjadi? Karena Tuhan Allah yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi sekarang kita pun masih melakukan peranan kita. Kita pimpin pujian, kita berdoa, kita khotbah, dan kita harus lakukan dengan setia dan percaya Tuhan pakai semua yang kita lakukan. Amin. Tuhan pakai semuanya. Kita hanyalah alat. Kita harus saling membantu satu dengan lain dengan kasih. Dan Yohanes 13 ayat 24 katakan, aku memberi perintah baru, kata Yesus, kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Jadi jemaat Tuhan yang kasih, termasuknya kita hamba-hamba Tuhan, kita melakukan ini bukan untuk manusia. Kita melakukan pelayanan di dalam gereja kasih karunia ini adalah tetap untuk Tuhan. Itulah perintah Yesus berikan, perintah mengasihi satu dengan lain. Selagi kita melayani Tuhan, selagi kita melakukan pelayanan Tuhan, kita harus ingat kata Yesus ini. Kamu harus saling mengasihi, kata Yesus. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus. Tidak ada kata yang lain sana. Kamu harus, kata Yesus, harus saling mengasihi. Satu tubuh dan satu roh sebagai kesatuan roh. Kenapa Paulus katakan kesatuan roh? Karena kita yang dipanggil melalui Tuhan itu, roh itulah yang memimpin kita. Artinya Roh Kudus. Kita harus memelihara itu dalam damai sejahtera, suasana yang damai, bukan suasana yang terpaksa. Kita melayani Tuhan bukan terpaksa. Kita melayani Tuhan bukan untuk keuntungan diri sendiri, bukan untuk kepujian. Itu di luar damai sejahtera itu. Kalau kita mau mencari pujian untuk diri sendiri, maka di sana ada perselisihan. Maka di sana akan datang satu yang lain. Suasana damai sejahtera itu akan boleh retak. Tetapi prinsip kita di dalam Tuhan Yesus, di dalam Kristus, kita harus pertahankan kesatuan kita di dalam roh itu.
pimpinan roh dalam damai sejahtera. Kita harus pastikan kita semua mempertahankan itu. Mulai dari yang kecil sampai kita semua. Kita harus pertahankan itu. Sebab Paulus katakan dalam Roma 14 ayat 17, sebab kerjaan Allah bukanlah soal makanan atau minuman, hal-hal jasmani, tetapi soal kebenaran. Nomor 1 kebenaran, nomor 2 damai sejahtera, nomor 3 sukacita dalam Roh Kudus. Tujuan kita melayani Tuhan adalah demi kebenaran itu, dan demi damai sejahtera dalam Tuhan itu, demi sukacita oleh Roh Kudus. Memang kadang-kadang kita ada perselisihan, saya akui itu. Bukan saja kamu, di antara kami pasta-pasta juga ada perselisihan. Karena kita masih di bumi yang nyata ini. Kamu ingat kami pasta-pasta itu aman sejak ada masa kami berselisih. Kadang-kadang berselisih dari segi teologi dan sebagainya. Tetapi tidak selama-lamanya kami berselisih. Dan kami ingat kami dipanggil dalam suasana damai itu. Itu sebabnya kita baik dalam Tuhan ini. Memang ada masanya kita tidak tidak ngam, tidak sahaluan dengan teman-teman. Walaupun itu sama-sama pasta. Tidak boleh sembunyi ini nyata, dunia nyata. Dan sudah lama dalam pelayanan Tuhan. Tetapi yang baiknya itu Roh Kudus selalu menegur. Roh Kudus selalu menegur kami, Roh Kudus selalu menegur kita, supaya kita jangan lari dari landasan kebenaran, jangan lari dari damai sejahtera itu, jangan lari dari sukacita. Itu sebabnya kadang-kadang orang yang tidak ingat dasar itu, dia terus pertahankan dirinya sendiri, dia terus perhatikan, pentingkan diri sendiri, sehingga suasana damai, kebenaran, sukacita itu akan pudar. Jadi hari ini saya mau cek kita semua, saya dan kita semua. Apakah kita selalu mengalami suasana damai, sukacita surgawi itu? Ataupun kita terus mempertahankan kebenaran Tuhan? Ini merupakan prinsip yang perlu ada. Selama kita melayani Tuhan, pastikan 3 perkara penting ini. Karena itu adalah tujuan kerjaan Allah. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita dalam Roh Kudus, oleh Roh Kudus. Saya pernah melihat satu peristiwa di sekolah Injil. Waktu itu saya di Lawas. Ini guru kami. Guru kami pernah ditegur oleh studennya sendiri. Kenapa dia menegur guru ini? Karena guru ini adalah orang yang bertanggung jawab mengurus beasiswa student masa itu. Dan perempuan ini pergi tegur dia pergi tegur guru ini, guru yang mengurus beasiswa. Kenapa kamu tidak adil? Orang sebelah sana kamu tidak perhatikan, orang sebelah sini sejak kamu perhatikan. Jadi itu guru ditegur oleh student itu kelas 3 mau selesai, sudah mau tamat. Tetapi guru ini rendah hati. Dia ditegur dan dia balik kepada dasar kebenaran, dasar yang benar. Kamu ingat guru itu selama-lamanya betul gak? Ada masa mereka menyimpang, ada masa mereka pilih kasih, ada masa mereka keluar daripada suasana kebenaran itu. Jadi guru ini rela ditegur hingga dia katakan, oh betul juga tadi. Itu memang betul-betul terjadi. Karena dia hanya perhatikan beasiswa daripada orang yang dia suka saja. Orang yang dia tidak suka itu dia tidak bagi. Itu tidak benar. Itu di luar kebenaran, tidak di dalam kebenaran Tuhan. Pilih kasih. Kalau dia pilih kasih itu sudah keluar daripada kebenaran. Jadi kalau guru kami pernah ditegur, kita sebagai jemaat Tuhan juga harus rela ditegur. Amin. Saya sebagai pastor juga rela ditegur karena saya melihat guru saya pernah ditegur. Bukan sana saja, di sekolah lama pun saya pernah lihat juga bagaimana di antara mereka sendiri saling menegur, guru sama guru. Kenapa harus saling menegur? Supaya kadang-kadang kita tidak sadar kita keluar dari kebenaran itu, kita sudah keluar daripada suasana damai itu. Kita harus cek dulu dengan Tuhan. Berdoa dulu, jangan terus menghakimi, jangan terus tidak terima teguran itu. Kita harus lihat dulu betul ke tidak. Kalau betul kita harus minta ampun daripada Tuhan. Amin. Kita harus rendahkan diri kita harus terbuka. Kalau tidak kamu akan terus hanyut kepada penyimpangan itu.
Ada yang terus saja dalam penyimpangan karena dia tidak siap dibangun, tidak siap ditegur. Jadi sebagai jemaat Tuhan, kita harus bersatu memelihara kesatuan kita dalam Roh Kudus, suasana damai itu. Dengan halnya kita mempertahankan kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera aku berikan kepadamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga kamu. Sekarang aku mengutus kamu, kata Yesus, dalam suasana damai, dalam suasana kebenaran, dalam suasana yang sudah Tuhan tetapkan. Dia mengutus mereka, dan dia mengutus kita juga hari ini. Yang kedua, satu roh, satu tubuh, dan satu roh. Kita adalah satu dalam tubuh Kristus. Artinya yang menjadi kepala kita adalah tetap Yesus. Jadi kalau kamu perhatikan dalam 1 Korintus itu, ada yang seperti tangan, ada yang seperti mata, ada yang seperti telinga, ada yang seperti kaki dan sebagainya. Paulus membuat satu gambaran, kita ini seperti tubuh manusia, tetapi kepalanya itu memang Kristus dalam 1 Korintus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Ini bagian pelayanan. Yang saya jelaskan itu adalah tubuh Kristus. Dia jelaskan dalam bagian yang lain, dikatakan ada yang tangan, ada yang kaki, ada yang mata, tapi tetap Tuhan yang di atas. Dalam pelayanan juga sama seperti yang ditulis dalam 1 Korintus 12 itu. Ada banyak-banyak karunia, rupa-rupa karunia, tetapi satu roh yang kontrol dia. Ada rupa-rupa pelayanan, ada pelayanan sekolah minggu, ada pelayanan PW, ada pelayanan Bapa, ada pelayanan penginjilan, ada pelayanan sekolah teologi, ada pelayanan-pelayanan yang lain, tetapi tetap Tuhan yang sama yang di atasnya. Amin. Tuhan yang sama yang perlu kita hargai, yang perlu kita hormati. Sebab dalam satu roh, kita semua baik Yahudi maupun Yunani, kita sama adalah dibaptis dalam satu tubuh dan minum dari satu roh. Roh itu yang memberi kita hidup secara secara rohani. Itulah disebut Paulus katakan minum dari satu roh. Artinya disegarkan, dikuatkan, dan dihidupkan oleh roh yang sama. Itu adalah Roh Kudus. Yang terakhir dari bagian ini dipanggil kepada satu pengharapan. Hanya satu pengharapan. Bapak Ibu saudara-saudari, pengharapan kita melayani ini adalah satu. Kita berharap supaya Tuhan terus hadir dalam kehidupan kita. Kita berharap supaya akhirnya nanti kita akan mendapat mahkota dan upah penghargaan daripada Tuhan. Itu pengharapan kita. Pengharapan kita tetap dari satu sumber. Sumbernya adalah Tuhan Yesus. 1 Petrus 1:13, sebab itu siapkanlah kalbudimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Dia akan menyatakan dirinya yang kedua kali. Ini yang membuatkan semangat kita mau terus melayani Tuhan, karena pengharapan kita daripada Yesus. Yesus itulah yang memelihara kita selama kita di bumi ini. Yesus itu juga yang akan memberi kita penghargaan waktu kita kembali kepada Dia. Itulah kita orang Kristen ini, kita tidak terlalu bersedihlah kalau ada saudara kita pulang terlebih dahulu. Karena mereka akan bertemu dengan Yesus. Dan Yesus itulah yang akan memberi penghargaan kepada mereka. Dan termasuk juga kita yang hari ini melayani Tuhan. Jadi kita tidak melayani begitu saja, akan dihargai oleh Yesus. Hari ini kita saling menghargai sesamanya kita dengan apa yang ada dengan kita hari ini. Tetapi waktu kita bertemu dengan Yesus, itulah yang terlalu indah, yang terlalu mahal harganya. Penghargaan yang pertama yang diberikan adalah hidup yang kekal. Yang lain-lain lagi, karena kita melayani dengan begitu gigih, ada lagi yang lain. Pengharapan itu seperti saung yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, tidak berubah, tidak akan hilang. Itu kekal. Dia adalah pengharapan yang tidak pernah hilang, yang memang kekal dan kita terima daripada Yesus pada masanya. Yang terakhir pada hari ini, karena kita ada acara yang lain lagi, kita belajar satu bagian yang terakhir. Satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua,
Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semuanya. Satu Tuhan. Tuhan kita di Miri ini bukan lain daripada Tuhan mereka yang di ulu sana. Sama saja. Tuhan kita yang di Miri ini sama dengan yang di Kuala Lumpur sana, sama dengan mereka orang Kristen di mana-mana pun. Satu Tuhan. Itu sebabnya kita harus bersatu dalam pimpinan Kristus, karena Tuhan yang sama yang memelihara kita. Sebab tidak ada perbezaan antara orang Yahudi dan Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Puji Tuhan, Dia kaya bagi kita semua. Kita berseru padanya melalui doa kita. Tuhan tahu apa keperluan kita. Dia kaya mencukupkan kita semua. Keperluan saya dengan keperluan Deacon Richard memang tidak sama, tetapi Tuhan dapat mencukupkan keperluan kami dua. Demikian juga yang lain, kamu yang lain. Itu sebabnya kita selalu berseru kepadanya, karena Dia adalah pribadi yang kaya untuk kita semua, Tuhan untuk kita semua. Jadi ini mendorong kita untuk terus berseru kepada Tuhan, kepada Tuhan yang kita sembah hari ini, Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus memberi pesan. Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bangsaku menjadi muridku, kata dia. Semua bangsa menjadi muridku, murid Tuhan Yesus. Satu saja guru kita, satu saja Tuhan kita, satu saja Bapa kita. Itu kita kenal Dia sebagai Bapa juga, Yesus Kristus juga nama Dia. Kita kenal Dia sebagai Tuhan juga, itu Yesus juga nama Dia. Kita kenal Dia sebagai guru juga, itu Yesus Kristus juga namanya. Dia adalah Tuhan, Allah, dan Bapa. Luar biasa Tuhan kita. Kita boleh sebut Dia Bapa, kita boleh sebut Dia Allah, Yahweh, kita boleh sebut Dia Tuhan, kita boleh sebut Dia penolong yang setia. Banyak gelaran Dia, karena gelaran Dia itu adalah sesuai dengan apa yang Dia lakukan dalam kehidupan kita. Dia adalah penyembuh kita. Kita boleh katakan Dialah, Engkaulah penyembuh Tuhan, karena memang Dia yang menyembuhkan kita. Engkaulah yang menghiburkan. Satu-satunya yang menghiburkan itu adalah Yesus Kristus. Sebabnya ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku, kata Yesus. Semua yang belajar daripada pengajaran dari Bapa, Bapa itu adalah sebenarnya Dia juga itu datang kepada Yesus. Jadi ini yang perlu kita ingat sebagai hamba Tuhan. Kita semua adalah hamba Tuhan. Kita mempunyai Tuhan yang sama, Bapa yang sama. Kalau kita mempunyai Tuhan Bapa sama, tidak patut kita bergaduh. Tidak patut kita menjahat satu yang lain, karena Bapa kita sama, amin. Karena Tuhan kita sama. Memang ada masanya, ada krisis sedikit, tapi jangan biar krisis itu, jangan biar hal-hal yang remeh-temeh itu memecah belah kita, karena Bapa kita sama, Tuhan kita sama. Saya akui itu, itulah saya katakan kami pasta-pasta ini, ada masa kami tidak ngam, ada masa kami tidak sahaluan. Itu memang kekurangan manusia. Tetapi kami tidak biarkan itu berlarutan sampai selama-lamanya. Kalau tidak, kami akan terus tenggelam dalam hal-hal yang tidak baik itu. Kami harus sadar, disadarkan oleh Roh Kudus. Sama juga kita dalam gereja GMKC Kurnia. Kalau ada pun nanti memang ada masanya, mungkin ada kesalahpahaman. Kita harus jujur, terbuka bagaimana, dan kita harus rendah hati, dan kita harus siap sedia saling membangun. Mana-mana lah bukan kasih karunia ya. Kalau kamu pergi Bukit Kanada pun sama juga. Bukit Kanada itu bukan surga. Memang ada masalah juga sana. Kamu pergi ke Korea pun, gereja Korea paling besar Amerika itu pun ada masalah juga sana. Yang penting kita harus rela saling membangun. Memang ada masanya, ada krisis sedikit lah di tengah-tengah kita. Tetapi sebagai orang yang lama ikut Tuhan, sebagai orang yang percaya Roh Kudus itu, kita harus saling terbuka lah.
oh betul juga begini. Rendah hatilah kita harus saling membangun. Karena Bapak kita sama, Tuhan kita sama. Yang terakhir pada hari ini, satu iman, satu baptisan. Maka datanglah Yesus ke seluruh daerah Yudea. Maka datangnya Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan berkepala dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosa. Jadi kenapa dia katakan begitu? Karena kita dibaptis dalam nama yang sama, dalam nama Tuhan yang sama, bukan dalam nama yang lain. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dan sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun Yunani, budak-budak maupun orang mereka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Sama dengan ayat yang tadi juga. Dan itulah sikap kita. Kita harus bersatu. Bersatu dalam Kristus, bersatu dalam kenakan sikapnya, bersatu dalam halnya panggilan Kristus, bersatu dalam halnya kita rela terus dipimpin dalam Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar kami semua adalah hamba-Mu. Kami semua adalah anak-anak-Mu. Kami telah diselamatkan. Kami semua sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan kami semua telah respon untuk melayani Tuhan dalam gereja-Mu BM Kasih Karunia. Hari ini Tuhan, hamba-Mu telah menjelaskan sedikit dari bahagian firman-Mu, mendorong kami semua untuk bersatu mengenakan sikap-Mu, bersatu dalam panggilan yang telah Kau berikan, dan bersatu dalam pimpinan-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu memimpin kami semua. Pimpin kami. Memang kami sadar akan ada hal-hal yang menguji iman kami, tapi biarlah Tuhan mampukan kami, tolong kami semua agar kami dapat hidup bersatu, hidup saling membangun, saling mendorong, mendoakan satu dengan lain, supaya kami dipulihkan dan terus bangkit kuat dalam Tuhan. Berkatilah pelayanan kami seterusnya. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jadi saya serahkan seterusnya acara kita kepada Lebihan dan tim yang berkati.